Halo, selamat malam Besti Cuans. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali kembali lagi dalam Instagram Live Join Cuans. Jadi buat Besti Cuans tentunya semoga sehat-sehat di malam hari ini. Jangan lupa juga buat Besti Cuans untuk buka akun Saya Kaya via aplikasi Cuans. Kamu bisa langsung dapetin reksadana pasar uang sebesar Rp15.000. Kamu juga bisa buka opening akun Mirai, Sukor, Enak Korindo. Ada cashback up to Rp150.000. Dan juga harus diingat, kita disclaimer on lagi kalau Instagram live kita malam hari ini juga tidak ada rekomendasi paksaan jual atau beli. Dan juga ingat, Cuans tidak menerima titipan dana. Kalau titipan doa supaya Cuans cuan terus, boleh. Oke, kita langsung saja karena Instagram live malam hari ini tuh kita mau bahas soal banyak banget nih akhir-akhir ini. Waduh, nah ada tuh yang untung, ada juga yang buntung. Gimana itu ceritanya? Kita mau bahas dengan Ko Hengki. Hai Ko Hengki, apa Oh, kabar? halo, malam Mas Gibran. Tampilan baru ya, Malam Mas. nih. Gimana? Iya, kita ini yang kedua kali ya Instagram live ya kok. Iya benar, dua kali, kedua kali. Heeh. Nah, kita mau cerita-cerita soal peluang multi-bagger saham IPO. Tapi sebelum kita bahas daging-dagingnya, saya minta dulu nih review dari IHSG dari kacamata Ko Hengki melihat IHSG yang Hmm. akhir-akhir ini tuh ya kalau bisa dikatakan agak sideways, katalisnya juga minim Hmm. menghadapi 2023 padahal udah bulan 4 berarti udah kuartal kedua tapi masih gitu-gitu aja nih. Gimana tanggapan Ko Hengki? Oh, kalau IHSG ya, sepi ya. Pasti semua orang setuju itu sepi gitu. Benar. Eh, eh, sepi ini ya, yang transaksi mayoritas kalau kelihatan, apalagi second sama third liner, itu hanya retail-retail biasa aja yang transaksi gitu. Jadi saham-saham yang biasanya naik, ya naiknya jadinya nggak banyak gitu. Naik dikit orang-orang pada TP, naik dikit orang-orang pada TP. Nah, aku ada sempat ngobrol sama petinggi lah, bukan petinggi lah, mungkin dia maintain emiten atau segala macam. Aku ngertinya dia maintain emiten gitu. Terus aku ngobrol, aku naik dia, eh liburan terus bro, golf terus nih, nggak kerja tuh gitu kan. Terus dia jawab, ya ngapain gitu, nanti kalau harga sahamnya naik pasti pada TP gitu, ngapain kasih mereka TP, biarin aja dulu nanti mereka stres. Nah Mhm. maka dari itu ya beberapa orang ngomongnya kayak gitu, dan yang Mhm. ngomong itu bukan retail-retail biasa. Jadi sangat wajar kalau misalnya IHSG kita sepi, tapi menurut saya akan rame lagi ketika after lebaran, ditambah lagi banyaknya IPO. Jadi kalau untuk sekarang sih kurang cocok ya buy on breakout ya, rata-rata pasti Mhm. false break karena dianya sepi gitu, naik dikit orang pada TP, naik dikit pada TP. Jadi sekarang itu lebih enak itu koleksi barang-barang Mhm. yang bagus, Mhm. menurut saya gitu. Iya, benar-benar. Apalagi kalau melihat masih ada beberapa emiten yang harganya masih cukup murah gitu ya. Nah, ini mungkin juga masih bisa menjadi pilihan bestie-bestie cuans. Mungkin harus rajin-rajin research dan Iya, juga rajin-rajin melihat chart yang mana nih saham yang betul. memang lagi diakumulasi, terus juga chartnya bagus secara teknikal, terus juga memang perusahaannya punya value dan growth-nya juga bagus. Nah, ngomongin soal tadi kan sudah sempat nyinggung nih soal IPO. Nah, kita lihat nih beberapa dari awal tahun sampai sekarang itu ada beberapa emiten yang IPO atau perusahaan yang IPO hingga akhirnya menjadi emiten. Ada yang untung, ada yang buntung gitu ya, ada yang naiknya ratusan persen, ada yang turunnya juga nggak ketulungan gitu ya, bahkan yang Betul. turun ke bawah harga IPO-nya. Hmm. Nah, ini kan berarti harus kalau bisa dikatakan beli saham IPO itu agak sedikit apa ya, ya tidak pastinya lebih jelas pasti karena kan nggak ada kecuali kita lihat prospektusnya ya kok ya benar-benar melihat secara fundamental karena teknikalnya belum ada. Kalau dari Kohenking lihatnya seperti apa? Kalau saya lihatnya itu dari penjatahan. Mhm. Itu yang paling penting gitu. Mhm. Kalau berbicara mengenai prospektus, aku angkat tangan gitu. Mhm. Aku baca aja enggak gitu. Aku tahu lini bisnisnya aja nggak pernah tahu gitu. Kecuali dari namanya jelas-jelas transportasi. Oh itu pun saya nebak gitu. Transportasi ini gitu. Tapi ya bisa jadi bukan transportasi juga. Saya juga nggak tahu. Nah kalau saya sih lihat dari penjatahannya, allotment dan saya sih nggak pernah pesan pre-IPO gitu. Hmm. Kenapa? Alasan saya nggak pernah pesan pre-IPO, menurut saya resikonya nggak masuk gitu. Kita pesan 100 juta,
dapatnya 1% gitu kan, dapat 1 juta gitu, dapat 1 juta dia mau ARA 10 kali, ya let's say dia 200%, kamu 1 juta jadi berapa? Cuma 2 juta, 3 juta, malasin banget gitu. Tapi kalau misalnya 100 juta dikasih allotment 100%, saya yakin ARB besok gitu. Dan nggak mungkin sekali 5 kali ARB. 5 kali ARB ya wassalam gitu. Jadi nggak pernah kalau saya pesan IPO, saya biasanya post IPO gitu. Post IPO allotment, ada hitung-hitungannya juga gitu ya kan, kita bisa, terutama yang baru IPO enak untuk menghitung pasarnya gitu. Karena belum banyak beredar. Jadi itu sih kalau saya lihatnya, kalau prospektus nggak pernah, tapi kalau yang kalau orang pakai technical ya gitu ya, technical apalagi 1 jam, 1 menit, itu udah nggak usah dihiraukan gitu, karena aneh gitu. Candle-nya belum ada, tiba-tiba pakai technical 1 menit, itu biasa mengada-ngada. Dan kebanyakan itu dia punya barang, pasti dia baru, aduh gimana caranya, udah cari-cari yang 1 menit aja. Jadi seperti itu. Oke, berarti udah terjawab kalau Ko Hengki nggak pernah pesan pre-IPO. Biasanya melihat dulu ya, setelah misalnya dia udah benar-benar IPO, melihat dulu perjalanannya juga seperti apa. Nah, ngomongin juga soal peluang multi-bagger di IPO ini, Besti Cuan boleh tanya ya, itu ada kolom Q&A di bawah, nanti boleh taruh pertanyaannya, nanti saya bantu angkat, nanti dibantu jawab juga sama Ko Hengki. Jadi jangan komen atau bertanya di kolom komentar, karena takutnya ketimpa kan. Jadi bagusnya taruh langsung di kolom Q&A nih Besti Cuan. Nanti kita pasti baca kok kalau di kolom Q&A. Yang penting pertanyaannya nggak redundant. Kalau udah ada yang nanya, nggak ditanya lagi karena udah dijawab. Oke? Nah, ngomongin tadi yang Ko Hengki bilang soal nggak beli pre-IPO, belinya setelah benar-benar udah IPO gitu, atau udah sudah melantai di bursa. Kalau sahamnya bisa dikatakan ada beberapa saham ya, kita nggak sebut aja case-nya. Kalau case-nya mungkin dia arah, berarti ketika peluang untuk masuknya berarti kayak gimana Niko? Karena kan biasanya arah kunci. Apa ketika agak goyang sedikit arahnya masuk atau seperti apa? Oh, oke. Kalau sahamnya opening langsung arah, pastinya udah nggak mungkin saya kejar gitu. Nah, cuman kalau misalnya dia, kalau let's say aku juga ada beberapa arah hunter lah gitu lah. Jadi 1 tick sebelum arah itu kita makan sampai habis gitu, ya kan. Kalau misalnya dia arah, let's say dia arah besok awan nih kan, besok awan sama MA gitu. Tebakanku sih awan arah gitu, arah 3 hari. Kalau dia udah arah hari kedua, hari ketiga, ya udah, saya nggak mungkin kejar lagi gitu. Masih banyak saham lain gitu ya, kita bisa kejar nanti aja, nggak perlu buru-buru gitu. Karena kalau main IPO, kalau dia udah naik-naik terus-terusan gitu ya, resikonya udah nggak masuk gitu. Karena yang perlu kalian ketahui, let's say IPO-nya harganya 100. Nah, apakah value-nya itu benar-benar 100? Enggak gitu. Value-nya biasanya 3 kali lipat di bawahnya gitu, yaitu 30, 40 gitu. Kok bisa jadi di nilai harga 100? Itu ada namanya financial engineering gitu. Itu tugasnya biasa, apa ya sebutannya ya? Kalau di luar negeri mungkin investment banker gitu lah ya, IB-nya gitu. IB-nya nanti ya, makanya kalian sering lihat lah, sebelum IPO asetnya cuma 100 miliar. Pas mau IPO 3 bulan, 6 bulan sebelum IPO, asetnya tiba-tiba jadi dari 100 miliar jadi 500 miliar. Nah, itu ada fund flow sebutannya, ada injek dana. Jadi kalau IPO-nya udah arah-arah berjilid-jilid sih saya nggak pernah kejar sih. Jadi ya udah ikhlas gitu, dia mau arah lagi ya tunggu dia jatuh atau gimana baru kita koleksi atau kita lihat lagi nantinya. Cuman kalau saya sih sebutannya, saya sukanya sebutannya moonstock ya gitu ya. Jadi kalau sebutan stock itu kita mainnya resikonya rendah gitu. Contoh kayak dulu yang saya lumayan ya gede gitu dapatnya di moonstock, salah satunya adalah MKTR. Kalian bisa lihat chartnya gitu, dia naik gitu, ya udah naik saya biarin gitu, tunggu dia jatuh, dia sideways saya hitungin gitu, saya tiap hari hitungin, oh ya udah saya ambil gitu, saya tepat, saya yang ketika dia jatuh saya ambil 5 hari 4 hari 5 hari sampai seminggu saya ambil pelan-pelan dia narik arah 100%, ya udah jual gitu ya kan. Ya seperti itu. Jadi kalau arah berterus-terus enggak gitu, kecuali
beda kasus kayak kemarin IPO-nya Cuan yang Pangesto, Hmm. Pangesto apa itu namanya Prayogo ya, Pangestu. Pak Pepe gitu kan dia Nah, IPO. Dia mau arah saya makan arahnya, jadi kurang lebih kayak gitu, beda-beda style gitu, tapi itu bukan mhm, moonstock, itu literally mhm, tradingin tiap hari. Itu saya mhm, tradingnya dari sakit pakai HP juga gitu, jadi mhm, ya seadanya mhm. seperti gitu. Oke, tapi kalau Moonstock, boleh nggak disinggung-singgung sedikit gimana melihat peluang saham-saham yang masuk ke kategori Moonstock kalau di Remora Trader? Apa sih yang dilihat kok sehingga, wah ini nih masuk ke kategori sehingga ya bolehlah ditahan-tahan, jadinya Oke, jadi multi bagger. oke. Jawaban untuk Moonstock adalah kita balik lagi ke filosofi awal gitu. Kenapa kita IPO? Mhm, Nah, pertanyaannya gitu. Saya ada perusahaan, saya mau IPO. Kenapa mau IPO? Karena saya mau dana seger gitu. Saya mau jualan barang saya. Jadi kalaupun saya IPO, saya nggak dapat duit buat apa gitu, ya kan? Harus ada tujuannya. Jadi kita harus pandai menghitung. Oh, ini IPO emitennya belum jualan, dia belum untung gitu. Dulu IPO itu arah berjilid-jilid, gitu, 10 kali arah sampai suspend itu dulu nggak masuk akal sama sekali sebelum ada IPO gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika IPO, semua barang itu di mereka sendiri. 100%, let's say dia nge-offer ke masyarakat. Saya offer ke masyarakat 10%, yaitu 10 juta lot gitu. 10 juta lot ini dia pegang sendiri semua, dia nggak harus bagi. Nah, makanya itu arah berjilid enteng. Nah, tapi kalau misalnya suatu emiten, dia mau jualan gitulah ya kan. Nah, dia sekarang ada IPO, ada namanya pooling gitu. Nah, kita ada penghitungannya juga gimana cara mereka mendapatkannya dan segala macam. Nah, dari let's say IPO 10 juta, sekarang kan harus pooling gitu. Nah, pooling let's say yang beredar ya 5 juta let's say. Nah, 5 jutanya dia ngapain? Dia buyback atau enggak gitu. Kalau dia buyback ya rata-rata ya itu ya kategori moonstocknya gitu. mhm, Nah, yang penting kan ya dalam tanda bahasa lain akumulasi lah gitu. mhm. Mm-mm. Oke, benar-benar. Nah, ngomongin soal Moonstock nih, buat Besti Cuan tentunya kalau mau belajar lebih dalam soal bagaimana menangkap peluang multi-bagger saham IPO, kamu bisa langsung belajar bareng Koheng atau Kohengki di Iya, Remora Trader Batch 5 atau Batch 5. Kelas akan mulai tanggal 8 Mei 2023 dan khusus malam ini buat Besti Cuan, kamu bisa dapetin cashback cuan coin Rp50.000 untuk 3 orang yang beruntung yang daftar Remora Academy Batch 5 via aplikasi Cuan. Jadi buka aplikasi Cuan, kamu bisa langsung daftar untuk kelas yang batch 5 atau Remora Trader batch 5. Aduh, saya mau iya, daftar deh supaya langsung dapat cuan coin Rp50.000. Lumayan nih ya cuan coin Rp50.000. Oke, nah jangan lupa ya, kelasnya itu mulai 8 Mei 2023 ya, Kok? benar. Benar, benar, benar. Oke, kita naikin dulu pertanyaan kok yang udah banyak mengantri. Jadi buat Besti Cuan, kalau mau bertanya, kolom Q&A. Karena kalau kolom komentar ntar ketutup gitu ya, saya nggak lihat gitu. Takutnya nggak kelihatan, nanti saya dimarahin gitu. Oke, kita Iya. naikin satu-satu. Kita naikin dulu ya. Hmm, ini deh. Walaupun tadi udah nanya dikit, tapi mungkin boleh cara hitung-hitung kasar-kasarnya deh. Supaya makin tertarik dan makin wah gimana nih yang mending ikut Remora Trader Batch 5 gitu. Oke, kalau untuk detailnya nggak mungkin saya kasih tahu Iya gimana benar benar benar. caranya gitu. Cuman biasanya ini untuk hitung moonstock itu PR gitu. Jadi kalau hitung moonstock biasanya saya suka begadang minum kopi karena hitungnya benar-benar harus detail gitu. Nggak segampang kamu lihat broksur nggak bisa gitu, dikecoh banget gitu. Tapi bisa kamu hitung satu persatu. Nah, cara ngehitungnya gimana? Intinya adalah barang yang beredar itu berapa banyak, mereka buyback atau enggak. Kalau barang kalau kalian lihat lah kayak IPO, saya nggak tahu sih yang penjataan 100% terdekat siapa ya. Kalau nggak salah saya ingat sih BMBL gitu, yang bimbel-bimbel itu. Nah itu Iya 100%. benar. Ya, artinya apa? Dia mau IPO 20 let's say 20 miliar. Oh, langsung dapat saya 20 miliar. Ya udah, bebas. My job is done gitu. Nah, seperti itu. Nah, contoh mungkin ini contoh ya gitu. Ini sudah terjadi. Kalau kalian pernah lihat postingan saya sih pernah posting NICL gitu. Itu post IPO. Jadi Moonstock itu bisa post IPO, bisa sorry bisa post
IPO yang literally baru IPO fresh atau yang lama gitu. Nah, yang NICL dia IPO gitu ya kan. IPO dia naik tinggi kalau kalian lihat chartnya, nanti cocokin aja sama postingan saya gitu. Nah, dia IPO arah berjilid terus jatuh dari 300-an ke berapa ini? Ke 70-an gitu. Nah, jatuh ke 70-an. Terus di sana di buyback lagi. Dalam tanda kutip itu diakumulasi lah gitu. Waktu itu sama broker PD, saya masih ingat. Saya ada di 90-an, waran di harga kalau nggak salah 9 atau berapa gitu. Nah, jadi cara menghitungnya ya kurang lebih akumulasi, tapi periodenya lebih panjang. Enggak sesingkat, wah ini akum nih kalau kan kita sering itulah, wah ini AZ akum nih, BQ akum nih gitu. Akumnya 2 hari belakangan. Nah, bukan seperti gitu. Nah, ini kita lihat jangkanya panjang. Karena Moonstock bagi saya sih, saya suka sebutan Moonstock karena itu bisa saya jadikan investing juga. Kalau investing kan biasanya 5%, 10%. Tapi kalau yang kategori Moonstock, bisa ya 100% lah gitu lah. Ya gitu. Cuman kalau yang baru fresh IPO biasanya geraknya kencang gitu. Jadi kalau belum IPO, yang udah IPO lama di buyback, nah itu biasanya agak lama. Cuman itu ya kita belinya pelan-pelan. Cara gimana kita tenang ya, money manajemennya sama psikologinya dijaga gitu. Kalau kamu masuk gede satu harga habis, kamu pasti habis gitu. Nah itu yang saya pelajari juga. Gitu. Oke, makin penasaran nih Besti Cuan. Jadi makanya kamu harus ikutan Remora Trader Batch 5. Kamu harus daftar ya Besti Cuan bisa via aplikasi Cuan. Harga early bird-nya itu Rp2.850.000 dan bisa kembali ke harga normal. Kalau ketika kuota early bird-nya ini udah terpenuhi, kamu harus langsung daftar via aplikasi Cuan. Sekarang 3 orang beruntung kamu bisa dapetin cashback Cuan Coin Rp50.000. Kita naikin lagi pertanyaan di malam hari ini yang udah banyak banget mengantri. Saya naikin dulu yang oke, ini banyak yang nanya sahamnya langsung. Oke, ini aja nih. Kalau cara lihat emiten IPO yang allotment-nya dikit gimana kok? Untuk tahu allotment dikit atau besar kalian nggak mungkin tahu gitu. Nggak mungkin tahu. Yang kalian tahu ketika kapan? Ketika udah masuk RDN kalian. Nah, which is kalau kita tahu itu telat. Jadi saya nggak pernah pesan IPO. Saya pernah mau pesan IPO gitu ya kan. Cuman saya mikir-mikir capek banget gitu kalau pesan IPO dapatnya dikit, tapi kalau dapat dikit arah berjilid saya gatal gitu. Saya orangnya gatalan gitu. Gatalan dalam artinya kalau di Porto ini gitu dong sih saya malas gitu lah. Ya dikit-dikit mending saya buang. Nah, dalam bahasanya seperti gitu. Jadi untuk cara lihat emiten allotment-nya dikit, ya kamu harus tanya temanmu yang pesan dapatnya berapa. Nah, itu kamu kira-kira. Nggak mungkin kamu bisa tahu gitu. Benar. Nah, tapi kalau melihat potensi multi-bagger di saham IPO, apakah historical underwriter-nya sukses di IPO sebelumnya ini juga bisa jadi pertimbangan kok, atau seperti apa? Kalian harus tahu konsep underwriter gitu. Underwriter itu dia yang nge-IPO-in. Jadi let's say contoh lah, saya selalu common sense. Karena semua nggak akan berjalan kalau nggak ada common sense gitu. Nah, common sense-nya kalau saya mau IPO, saya Konglo lah, saya ada 10 perusahaan. Saya hari ini IPO di underwriter yang paling terkenal UOB AI gitu ya kan. Nah, saya AI. Tahun depan saya IPO, saya mau ganti jadi Mirai boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, suka hati saya dong gitu ya kan. Nah, jadi underwriter-nya nggak mempengaruhi, cuman bisa diklasifikasikan jadi 2 gitu. Yang biasa underwriter-nya zombie gitu ya kan. Nah, underwriter-nya zombie itu apa? Brokernya nggak jelas, bukan yang common. Itu bisa tebak gaya mainnya. Cuman kalau orangnya sama atau enggak, ya kita nggak perlu tahu juga gitu. Karena semua orang cari untung. Semua orang IPO itu cari untung. Kalau misalnya dia hari pertama listing, dia mau cari 100 miliar, ada yang mau beli 100 miliar, dia jual nggak 100 miliar? Dia jual gitu. Ya ngapain orang udah mau 100 miliar gitu. Nah, biasa ada atraksi. Kenapa ada atraksi? Karena nggak laku barang dagangannya. Jadi harus ada atraksi. Jadi underwriter-nya nggak mempengaruhi, ya paling mempengaruhi 10% lah dari 100% gitu. Bukan tolak ukur. Oke. Saya naikin, ini ada yang nanya kok, tapi nyebut emitennya boleh saya naikin atau enggak nih? Nggak masalah. Oke, saya naikin ya. Oke. Nih, bahas
FUTR kok, lihat dari BDM-nya banyak yang nyangkut tapi tidak bagus secara teknikal. Wah, gimana tuh? Nah, FUTR yang perlu kalian ketahui. Ini tips ya, tips ya. Tips untuk IPO saham-saham waran. Mungkin ada yang nanya juga, Sage gimana? Sage Iya, gimana? ada yang nanya juga itu kok. Sage populer lah gitu lah, karena dia agak agak gila tuh Sage gitu kan. Dia dari 5% tiba-tiba arah Z gitu kan. Terus dari arah ARB lagi. Wah, itu kata orang sih zaman-zamannya Pak Beni Cokro ya seperti gitu. Cuman kalau misalnya kayak FUTR atau apa, ada warannya. Kamu perhatikan warannya gitu. Kan orang bisa hitung juga ada rasio berapa banding berapa. Let's say IPO 10 juta lot. Rasio 2:1, artinya ya 5 juta lot gitu, ada waran gitu. Waran itu free money. Jadi untuk saya terbitin waran, saya nggak butuh apa-apa, saya cuma tinggal datang gitu kan ke OJK gitu, ke bursa gitu kan. Saya mau terbitin waran dong, ini berapa banding berapa gitu. Nah udah terbit gitu. Which is itu artinya adalah free money. Makanya biasanya mereka pada jualan warannya dulu. Kalau biasanya ada warannya gede, itu sahamnya rata-rata arah dulu. Kenapa? Karena dia mau jualan warannya gitu. FUTR ini juga sama, dia ada warannya. Dia udah jualan waran kotos-kotos gitu ya kan. Jualan warannya sudah panen. Jadi udah panen waran tinggal jual ke bawah induknya gitu. Karena waran itu literally 5 sampai 10 M mereka dapat secara gratis, secara cuma-cuma. Dan kalau kamu nanya FUTR banyak yang nyangkut gitu. FUTR itu waktu itu pas pertama kali IPO itu dapat lumayan di FUTR, dia antara 2-3 hari saya lupa gitu. Cuman saya nggak bohong di hari ketiganya. FUTR ini dia crossingan, itu yang bikin saya udah malas gitu. Crossingan gimana? KI ke MG, kalau nggak salah ada beberapa broker ya saya ingat. KI, MG, YB, CP sama SH. Nah, jadi mereka pindah saku kiri, saku kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Jadi yang kalau udah kayak gitu, biasanya saya indikasikan nggak sehat gitu. Kalau nggak sehat gini ya udah, saya nggak mau sentuh lagi seperti gitu. Hmm. Kalau yang nggak sehat gini, kamu masuk gede, kamu ketahuan, pasti itu dibanting. Gitu. Dan kalau kamu masuk kecil ya mending nggak usah masuk gitu. Ini ada yang nanya nih, tadi udah sempat disinggung nih kok. Sage mau Baik. parkir di mana? Saya juga nggak tahu sih parkir di mana, mungkin parkiran sebelah. Eh, Atau jangan-jangan dia keparkir di dalam Sage nih. iya. Tapi kalau Sage mau parkir mana ya? View saya itu Sage itu calon ABG gitu. ABG itu apa? Angkatan baru gocap gitu. Menurutku dia calon akhirnya gitu. Jadi biar enak dilihat ya gitu ya. Saya waktu itu sering banget bahas saham. Saya lebih gampang ya sebenarnya lebih gampang ngeindikasi satu saham turun daripada satu saham naik sebenarnya. Contoh waktu itu pas Winner di harga 150-an atau 170 gitu ya. Penting belum sampai 200 tapi 150-an something. Saya bahas WinR itu calon ABG. Waktu itu belum ada sebutan ABG ya. ABG ini barusan saya dapat namanya nggak lama ini. Terus BSBK juga kita sebutnya itu saham calon gocap yaitu ABG gitu. Nah, Sage itu juga sedemikian. Kalau kamu lihat WinR, Sage, sama BSBK itu identik gitu. Identik apa? Identik jualan warannya dulu. Jualan waran, tariknya gila-gilaan. Nah, ya setelah itu nanti dia guyur-guyur ke bawah. Apakah dia akan bangkit dari ARB-nya? Ya akan bangkit gitu. Cuman nggak menarik lah, kecuali kamu berani ya gitu ya. Dalam tanda kutip ya. Kalau saya sih nggak tertarik karena dia udah tahu tujuannya apa. Tujuannya yaitu jualan. Parkir di mana ya menurut saya sih calon ABG ya. Jadi kalau udah ke parkir sekarang mending keluar aja dari parkirannya Mas Mas Taslim gitu. Daripada parkir terus kagak kemana-mana gitu ya. Dan Oke, saatnya kita gila-gila naikin lagi. itu naiknya berapa ratus persen loh. Jadi kalau udah naik berapa ratus persen kamu beli di atas, terus kamu ketika dia kena ARB kamu nggak buang ya, something is wrong with your setup gitu. Benar. Benar, setuju. Ini ada yang menarik kok ini pertanyaannya. Saya suka nih. Gimana cara menentuin stop loss dan juga TP di saham IPO? Nah, kalau sahamnya Oke. naik terus,
pasti nggak mau TP nih. Pada bilang, ah besok dia naik, besok. Pada nggak mau TP kalau sahamnya naik terus. Ntar kalau turun baru bingung tuh. Gimana nih kok? Oke, kalau misalnya satu, kita bahas TP dulu ya. Ya, Kita bahas stop loss. Stop loss gampang. Dengan ketika kita kan mainnya post IPO. Post IPO itu bukan hari pertama beli gitu. Kenapa? Saya biasa nunggu ya 3-4 hari gitu. Nggak masalah 3-4 hari, harga nggak paling bawah nggak apa-apa, asalkan kan dia naik gitu. Nah kalau stop loss 3-4 hari ya udah berdasarkan candle hari-hari itu aja, udah itu satu. Tapi saya biasanya kalau yang post IPO saya jarang pakai technical, jarang banget. Saya pakainya bid offer, itu pure bid offer banget gitu. Itu satu. Terus cara menentukan TP adalah apakah emitennya sudah keluar atau belum gitu. Jadi ini sistemnya bukan pakai bid offer gitu. Kita entry pakai bid offer, jadi kita presisi gitu. Harganya presisi nembak. Nah, udah kalau ini jebol kita buang gitu. Tapi sebelum itu kita ada hitung-hitungan dulu gitu. Kita ada hitung-hitungan. Nah, setelah hitung kita entry-nya pakai itu, kita TP-nya itu sebaliknya, bukan pakai bid offer, yaitu kita pakai apakah bandarnya sudah keluar atau belum. Jadi selagi dia belum keluar ya saya nggak buang-buang banget gitu, karena nggak bisa pakai bid offer, apalagi ya sky is the limit kalau udah all time high. Saat IPO kalau misalnya udah ngegas itu udah pasti all time high gitu. Ya nggak ada yang tahu. Sage saya buang hari ke berapa ya? Dia kan, nih saya coba kasih gimana ya? Saya kasih unjuk gitu. Nah dia arah 1, 2, 3, 4. Saya buang ketiga kalau nggak salah. Dia arah lagi. Nah di sini saya masuk lagi kalau nggak salah. Terus saya jual lagi di arahnya doang. Sisinya saya nggak ambil gitu karena ya sky is the limit gitu. Aku nggak tahu dia parkirnya di mana dan nggak pernah ada yang tahu dia parkirnya di mana. Jadi kalau yang itu ketika indikasinya udah aneh dari bid offer ya itu mulai kita buang sebagian, buang sedikit. Oh, nggak benar lagi bid offernya ya, buang sedikit. Cuman selagi kalau broker summary-nya hitung-hitungannya dia belum keluar banyak ya nggak masalah gitu. Ikutin aja gitu. Karena naik saham yang bagus itu dia naik ada koreksi, bukan naik terus tiap hari gitu. Itu pesugihan gitu ya kan, karena ya pasti naik terus gitu ya, nggak gitu. Jadi cara menentukannya seperti gitu, dikombinasi. Oke, kita naikin lagi nih pertanyaan. Ini emitennya nih disebut Triple S kok. Asing masuk terus, gimana ke depannya? Wah, gimana tuh? NSSS kamu harus be careful with it dengan kata asingnya, bukan emitennya kamu harus be careful. Cuman kalau kamu pakai konotasi asing, itu kamu harus hati-hati. NSSS sama TRON itu dua saham yang identik, mainan IF gitu, ya kan? IF kamu sering lihat itu broker yang aktif itu IF. Nah, dia pakai asing, iya, tapi dia belinya dari siapa? Dia belinya itu menurut saya itu kelihatan dari orang-orang dia sendiri gitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah mereka saku kiri ke saku kanan aja, udah sesimpel itu, nggak ada yang spesial dari mereka. Jadi ganti identitas lah gitu. Let's say aku ada kakak gitu, kakakku orang Singapura gitu, ya udah, kok pinjam ID dong? Udah pinjam ID-nya, saya yang jual, abangku yang beli ya, which is sama aja gitu. Kalau kalian ngikutin abangku yang beli ya nggak perlu gitu ya, nggak masuk seperti gitu. Jadi kedepannya gimana, NSSS itu rata-rata dia repo, dia saku kiri saku kanan, saku kiri ke saku kanan gitu. Jadi trading mungkin enak, jadi TA terserah mau pakai atau enggak atau apapun itu, cuman yang nggak bisa dipakai adalah dia asing, itu nggak bisa dipakai. Oke. Kok ngomongin soal Moonstock nih, mungkin money manajemennya seperti apa sih untuk saham-saham Moonstock ala Remora Trader? Apakah sekali beli langsung semua atau tetap nyicil juga? Kalau Moonstock ya, kalau Moonstock sih saya jarang cicil ya, gitu. Saya sekali masuk, udah gitu aja gitu. Karena kita masuknya presisi gitu, satu harga di bid itu gitu. Tapi masuk gedenya itu dalam artian adalah bidnya berapa ya kita masuknya berapa. Contoh bidnya goceng gitu ya, kita masuknya goceng. Kalau bidnya ceban ya kita bisa masuk ceban ya kita masuk ceban gitu, karena ya yakin gitu. Karena dari bisa dibilang dari 10 atau berapa moonstockku gitu ya,
cuma satu yang gagal, yaitu crab gitu, cuma satu doang. Nah, jadi misalnya ya saya nggak perlu bilang wah pasti gitu, tapi ya chances gagalnya itu kecil gitu, karena hitung-hitungannya ada. Sahamnya sih rata-rata luar biasa ya, kayak itu kayak CBUT, MMIX gitu, NKTR, Halo. Nah, jadi sahamnya ya rada-rada nggak jelas lah ya, saya juga nggak tahu bisnisnya apa, cuman kasih untungnya lumayan. Nah, jadi Moonstock sih saya masuk sebisanya saya dorong masuk semua gitu. Oke, ini menarik nih. Jadi sekali masuk, kalau misalnya naik terus nggak tambah barang lagi kok, nggak average up. Enggak, saya biasa tambah barangnya itu di beda porto, jadi saya tradingin. Jadi ya di RDN lain lah ya, Betul, ceritanya di betul. Jadi sekuritas lain. fungsi RDN lain itu bagiku adalah kita tembak naik ke atas. Bukan tembak dalam artian kita ngegoreng ya. Kita ada beli satu harga yang gede di bawah gitu. Ya udah, ya swing namanya ya kan. Pasti ada drama, ada naik turun gitu. Nah, ya naik turun itu yang kalau yang swing dari bawah ya nggak perlu ikutin dramanya. Cuman kalau kita sebagai trader ya pasti mau tradingin gitu. Kita udah panteng tiap hari gitu. Wah, ini siap-siap turun nih. Ya nggak mungkin kita TP yang gede dong. Ya kita siap-siap jemput pakai yang satunya lagi. Jadi saya biasa. Oh ya tuh sama Suni. Suni saya gagal juga gitu. Kenapa Suni saya gagal? Karena ternyata yang main itu direksinya. Nah, jadi dari Moonstock juga bisa ketahuan kalau emiten itu ada market makernya nggak sih gitu. Kalau Suni itu nggak ada gitu, perusahaannya terlalu wonderful kan, jadi mereka nggak perlu market makernya, malah direksinya yang close ketika ARB gitu kan. Ya, nah, benar. Jadi ketahuan nih kalau di Moonstock semuanya bisa kebaca. Makanya Besti Cuan harus ikutan kelas Remora Trader Batch 5. Ini kelasnya akan mulai tanggal 8 Mei 2023. Besti Cuan bisa daftar via aplikasi Cuans. Kamu bisa dapetin cashback Cuans koin Rp50.000 untuk 3 orang yang beruntung untuk yang daftar Remora Academy Batch 5 via aplikasi Cuans. Ingat, sekarang tuh harganya Rp2.850.000. Ini di early bird. Kalau early bird-nya udah penuh, itu harganya bisa kembali normal lagi. Jadi buruan daftar sekarang juga untuk Remora Trader Batch 5. Kamu harus ikutan ya Besti Cuan. Sekarang menarik banget nih, banyak yang bisa dipelajarin di sana. Berapa hari sih kelasnya kok? 2 bulan. 2 bulan? Biasa sih saya kasih, wow. Iya. Saya sih biasa kasih 3 bulan ya, bonus 1 bulan gitu. Kalau misalnya indeksnya nggak mendukung, biasa saya kasih 4 bulan. Karena ya bagi saya sih trading itu bukan suatu yang mudah gitu. Jadi nggak mungkin bisa dalam waktu 3 hari, 5 hari gitu, nggak mungkin gitu. 2 bulan aja ya bagiku itu kita study case. Kalau ngajarnya lama gitu, kita langsung materi gitu ya, kan sampai paham, udah paham, ya udah kita study case terus-terusan gitu. Ya selama 2-3 bulan gitu, karena ya namanya sekolah ya nggak mungkin lah ada sekolah SD cuman hanya 1 minggu gitu ya, nggak masuk akal. Jadi tiap hari bener-bener interaktif ya kok di kelasnya? Oh iya, jadi kita di kelas interaktifnya adalah saham-saham yang mostly saya mention gitu. Saya juga typical trader, bukan sekali stock pick 10 gitu. Oh, saya nggak suka, saya juga anti seperti gitu. Saya kalau stock pick 2, 3 gitu ya. Kalau market ya rata-rata yang perlu diajarin banget itu ya scalping gitu, dari bid offer, scalping, fast trade. Nah, seperti gitu. Kalau Moonstock ya biasanya ya after market, saya sudah hitung-hitung. Ini kategori Moonstock, udah saya lempar. Nanti mereka seharusnya itu bisa paham sendiri, karena kan sudah dijelasin semuanya gitu. Oke. Kita naikin lagi pertanyaan nih kok. Ini, berapa persen Porto sekali masuk emiten Moonstock kok? Porto saya bukan persen portonya, yang saya peduli itu bidnya gitu. Jadi kayak contoh, kalau Porto ya, contoh nih, saya nggak apa-apa saya sebut satu emiten yang masuk kategori sebenarnya dalam tanda kutip Moonstock gitu lah ya, yaitu PGO, Pertamina itu gitu. Orang trauma gitu, saya masuk gitu. Coba saya masuknya berapa? Harga berapa ya? 700 lebih sedikit gitu, nggak beda-beda jauh banget dari sekarang. Nah kalau seperti itu
itu kan bidnya ya berapa ribu gitu, berapa ribu ya bisa berapa ratus juta. Saya masuk maksimal itu 2 bit gitu. Jadi let's say dia bitnya biasanya, kita harus perhatikan dulu bitnya biasanya gimana. Oh biasanya 3.000, 3.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Oke, ya udah saya maksimal masuk 6.000. Jadi ya seperti gitu. Kalau misalnya dia kiri kanannya 10.000 gitu, oh ya udah saya masuk 20.000 maksimalnya. Jadi ya tergantung harga sama bisa keluarnya. Saya nggak peduli masuk berapa persen. Saya kalau bisa all in, saya all in beneran gitu. Karena ya all in jagain satu itu lebih seru, lebih gitu daripada banyak tapi nggak ngaruh, nggak impactful ke apa tuh ke porto gitu. Buat apa kalau sahamnya naik 100%, 200%, tapi kalau kamu masuknya kecil gitu, ya nggak ada artinya gitu. Mending sahamnya naik 10%, tapi portomu kembang 10% gitu. Nah, saya sebenarnya lebih gitu. Cuman, ya kita tergantung lagi lihat kondisi bid offer gitu. Oke, ini ada yang nanya kelasnya online atau offline nih kok. Mungkin bisa dikasih gambaran 2 bulan itu kayak gimana nih gambaran kelasnya? Biar ada gambaran nih besti-besti cuan yang udah nanya nih. Kelasnya pasti online, nggak mungkin offline gitu. Karena 2 bulan gitu, mau offline nanti ke kantoran kita. Sekolah itu kalau offline 2 bulan kok. Di internship jadinya. Jadi itu online. Biasanya itu biasanya ya siapa yang subscribe di luar ya kita invite di luar. Jadi kita ngobrol. Oh udah sentil-sentil lah, tapi belum ke materi. Nah biasa ketika udah start itu minggu pertama, minggu 2 itu saya kasih kita call lah gitu, kita zoom, saya jelasin coret-coret udah kayak ibaratkan guru lah, kita ceramah-ceramah gitu bahasa jeleknya. Nah udah kita jelasin segala macam, udah dari sana nanti kita study case di chat gitu. Ketika sudah setelah materi, kalau ada yang nanya materi lagi ya udah kita bahas lagi materi. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nanya, ya saya anggap udah paham. Kita langsung ke study case lagi gitu. Jadi kan saya nggak bisa nge-manage yang sekali ikut biasa ya ada 100-an gitu. Nggak mungkin saya manage satu-satu. Kamu udah ngerti belum? Kamu udah ngerti belum? Kamu udah ngerti belum? Kan nggak mungkin gitu. Jadi ya selagi yang nanya, biasanya saya jawabin seperti gitu. Oke, ini ada yang nanya nih kok. Underwriter zombie itu kayak gimana? Misalnya kayak gimana? Oke. Underwriter zombie. Underwriter zombie itu adalah emiten underwriternya itu nggak banyak dikenal. Contoh yang paling banyak dikenal apa? Mirai, Indo Premier. Kalau IPO di dunia IPO AI, UOB gitu. Sukor, Samuel itu saham underwriter yang terkenal. Jadi itu bukan masuk kategori zombie gitu. Kalau zombie itu underwriternya contoh Sinhan. Nah, Sinhan apa Sinhan gitu. Coba kamu nanya 10 teman tradermu, naik 100 deh gitu. Nanya, kamu ada RDN apa? Sinhan nggak? Enggak. Mungkin mereka bakal naik, apa sih Sinhan? Gitu. Nah, itulah kita masuk kategori zombie. Jadi keberadaannya itu dipertanyakan tapi ada gitu. Hidup tak mau, mati segan gitu ya kan. Jadi itulah zombie. Victoria Sekuritas itu adalah zombie. Sinhan apalagi? Ya seperti gitulah Sinhan. Kalau RDK itu sebenarnya zombie, cuman lagi aktif dia menjangkau retail. Mungkin kayak Valburi atau MG kan dulu juga eksklusif, sekarang sudah menjangkau retail. Jadi ya kurang lebih ya seperti gitu. Kalau zombie rata-rata nggak dikenal. Oke. Ini nih berarti saya mau jelasin ya buat Besti Cuan karena minta dijelasin budgetnya berapa nih untuk ikutan Remora Batch 5. Jadi buat Besti Cuan, kalau kamu daftar Remora Trader Batch 5 itu via aplikasi Cuan, kamu bisa dapetin cashback Cuan Coin Rp50.000. Kelasnya akan di tanggal 8 Mei 2023 mulainya atau startnya di 8 Mei 2023 dan untuk harga early bird-nya itu Rp2.850.000. Jadi kalau early bird-nya udah terpenuhi, ya harganya akan kembali normal. Makanya kamu harus langsung daftar Remora Trader Batch 5 ya. Jadi kamu bisa lewat aplikasi Cuans. Kalau kamu belum punya aplikasi Cuans, kamu download dulu di App Store dan juga di Google Play Store. Gampang banget, banyak banget fitur dari Cuans tentunya di sana. Banyak fiturnya termasuk fitur nyontek ya. Ada fitur nyontek, tapi nyontek apa tuh? Nyontek yang baik. Karena kita melihat portofolio mentor-mentor saham yang ada di
Cuans tentunya. Jadi kamu harus langsung daftar di Remora Trader Batch 5 yang akan mulai 8 Mei 2023. Harga early bird-nya Rp2.850.000. Oke, kita naikin lagi beberapa pertanyaan nih. Oke, oke. Saya naikin dulu beberapa pertanyaan. Ini nih. Ya udah deh, saya naikin yang ada nama emitennya KKES. Kekes. Kekes ya. Saya belum pernah cek kekes ya. Saya personally belum pernah cek kekes. Tapi kalau kamu bilang direksinya beli 10% gitu ya. Hati-hati juga kalau salah direksi 10%. Belinya maksudnya beli 10% itu 10% dari segala yang beredar atau gimana? Nah, itu juga harus didetailin. Tapi kalau saya sih belum cek kekes ya, jadi saya nggak bisa banyak komentar karena ya kalau ya rush decision nanti bilang, oh bagus gitu, ya jadi bahaya gitu. Bilang jelek nggak bagus karena kamu udah punya analisis sendiri. Cuman nggak bisa kita patokan direksi aja seperti gitu. Oke, ini ada yang nanya nih, NICL menarik gak kok? Masih menarik gak kok? Karena kan naiknya udah. NICL ya, NICL saya udah tinggalin ya. Dulu waktu itu saya bikin video gitu, saya TP di 380 atau 378. Yang penting ada 3 bla 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 8 gitu ya kan. Saya TP sana. Sebenarnya itu saya sudah jarang lihat NICL gitu karena mereka fokusnya sekarang lebih ke fokus distribusi kelihatannya. Karena ketika dia naik itu, yang pas waktu udah koreksi tajam itu nggak ada distribusi berarti. Tapi kalau sekarang itu saya sudah lumayan, distribusinya sudah lumayan ngeri gitu. Jadi apakah menarik? Udah enggak gitu. Saya bahas menariknya kapan nih? Saya bahas menariknya November, harga 97 gitu. Ya modalnya apa? Modalnya sabar gitu ya. Modalnya sabar ada 200% gitu. Ya baru sabar 6 bulan gitu. Bayangin Pak Rockingham 6 tahun, 16 tahun dia pegang emiten gitu. Kita belajar menjadi beliau, beli saham tidur gitu. Oke. Kok ini ada yang nanya nih, edukasi kelas pas jam market kok. Terus misalnya Trabar online, dan setelah kelas grupnya bubar atau tetap jalan, ada grup alumni atau kayak gimana? Oke, kalau edukasinya materi itu aftermarket, biasanya kita malam gitu ya. Itu literally kan ngajar gitu, aftermarket. Nah, kalau misalnya pas jam market, itu edukasinya itu udah study case. Kita langsung implement ke case gitu. Karena kan banyak orang bilang, wah orang ngeposting gitu ya, wah sahamnya naik segala macam. Ya why naiknya kita nggak tahu gitu. Nah, jadi dari sana ya gini lah. Jadi saya lihatnya sih banyak, saya mengisi kebutuhan lah gitu. Jadi banyak yang bilang gitu, kok dia kasih emiten 10 gitu ya kan. Itu 10 yang naik 3, terus dia bilang wah 3 naik segala macam gitu ya, which is nggak ada orang yang ada gitu karena dikasih 10, orang yang mau pilih aja bingung gitu. Nah jadi kalau saya lebih senang itu 3 emiten aja udah, kita 3 emiten lebih baik, kita nggak cuan yang lain nggak apa-apa, mau arah silakan, ya udah yang penting yang kita incar itu ini ya ini gitu, dan kita dari sana kita bisa belajar. Jadi kita edukasinya itu pas jam marketnya adalah ketika kita lagi study case. Dan kalau Trabarnya ya online gitu, ketika live gitu, dan bisa dicek juga gitu. Kalau saya masuknya itu saham-saham liquid gitu. Dalam liquid artiannya apa? Ya artiannya adalah bukan saya sebut saya jual gitu. Itu nggak mungkin karena saya selalu nanti teman-teman bisa sering lihat lah gitu, average saya itu berapa gitu. Ya mentok-mentok paling 1 tick gitu bedanya sama mereka, saya sebut langsung terbang gitu ya kan. Nah, ya paling beda 1-2 tick gitu. Pun kalaupun udah naik, saya nggak pernah bilang kejar. Saya selalu bilang jangan kejar, masih ada hari besok. Nah, terus kemudian setelah selesai grupnya gimana? Selesai grupnya itu kita masukin ke alumni gitu. Jadi alumni, apakah saya aktif? Tentunya kalau misalnya saya nggak buka kelas lagi, saya aktif di sana. Gitu. Cuman kalau misalnya pertanyaan, saya baru nimbrung. Gitu. Oke, ini ada yang nanya kok. Saya udah gabung untuk Akademi Batch 5. Selanjutnya gimana? Mungkin udah daftar ya?
Iya, Iya, sabar. Kelasnya 8 Mei, cuy. Lebaran belum nih. Kelasnya 8 Mei. Jadi daftar dulu. Berarti dapatnya early bird 2.850.000 iya. rupiah. Cuma biasa Kalau kamu udah daftar. fokusnya saya invite dulu gitu. Nanti Mhm, setelah lebaran nggak perlu tak sampai tanggal 8 ya kita sudah mulai di luar mhm, seperti itu. Apalagi sekarang kan banyak IPO kan gitu. IPO-nya mhm, pada tanggal apa ya? Setelah lebaran sih. Jadi seharusnya kenapa ya? Kenapa ada batch 5 lagi? Karena waktu itu saya bilang nggak mau buka kelas lagi gitu. Kenapa ada batch 5 lagi? Satu, eh, lumayan banyak yang DM minta buka kelas gitu. Saya bukan mau membanggakan diri, bukan, cuman ada yang minta, lumayan banyak yang minta saya bisa bilang gitu. Bukan bukan 3 orang, bukan 5 orang, tapi puluhan. Itu satu. Terus kemudian kedua, ya banyak moonstocknya gitu, karena IPO ini kayaknya kebanyakan saham nggak jelas gitu. Jadi kalau saham yang nggak jelas biasanya seru saya gitu. Game-nya itu gila-gilaan gitu. Justru makin nggak jelas, makin game-nya makin gila seperti itu. mhm, mhm. Oke, jadi kok kalau buat Besti Cuans nih, mungkin apa sih yang harus diperhatikan gitu ya untuk seorang trader untuk bisa lebih peka melihat peluang saham-saham yang bisa multi bagger dari IPO. Jadi apa yang harus benar-benar diperhatikan kok? Hmm, yang harus diperhatikan adalah ya transaksinya. Mhm, Transaksinya apakah oke, ini yang saya pelajarin ya gitu ya. Tadi kebetulan ada yang mention Suni, Suni kok kita gagal gitu. Yes, Suni kita gagal. Kalau saya gagal, saya ngakuin gagal gitu. Suni gagal gitu kan. Kenapa gagal? Karena bukan kenapa gagal ya. Kalau kenapa gagal kan cari alasan. Cuman yang bisa saya pelajarin dari kegagalan Suni adalah waktu itu dia buyback. Kalau kalian lihat itu AI-nya itu borong semua gitu. Nah, ternyata AI-nya itu siapa? AI-nya itu direksinya gitu. Direksinya sendiri, komisarisnya sendiri. Sahamnya naik dikit, direksinya jual. Sahamnya turun, direksinya cut loss gitu. Loh, dalam hatiku, lah ini kok direksinya nggak yakin gitu sama perusahaannya gitu. Tandanya ya nggak ada market maker. Jadi apa yang harus diperhatikan adalah transaksinya. Benar-benar dari transaksinya. Dari transaksinya kamu akan ketahuan, oh ini orang lagi ngapain sih? Ini orang ada market, ini emiten ada market makernya nggak sih? Ini lagi dijagain nggak sih? Ini niatannya apa? Jadi eh, ketahuan cukup jelas gitu dari sana karena ya kita liatin terus-terusan gitu, plototin lah gitu. mhm. Oke, ini ada yang nanya nih, kalau marketnya lagi sepi, trading saham IPO besok lebih hati-hati apa gimana nih kok? Ya harus Oh, tetap hati-hati. ya hati-hati mah pasti harus ya gitu. Cuman besok seharusnya seru ya gitu ya, seharusnya seru. Terutama awan-awan sih IPO-nya kayaknya langsung arah ya. Jadi ya ya, ya bisa apa gitu kalau langsung arah gitu kan, nggak bisa short sell, nggak bisa apa-apa juga kan, bisanya dia karena aku nggak pesan. Yang seru itu besok kayaknya MBMA gitu, itu seharusnya seru karena IPO-nya jumbo. IPO-nya jumbo, orang di belakangnya itu benar, bisnisnya itu benar, ya dari ya historinya oke gitu ya kan. Jadi seharusnya besok nggak akan seberat biasanya kalau kayak saham-saham big caps lain gitu ya kan, berat gitu naiknya, naik 3% aja susah, 5% aja susah gitu ya kan, karena dalam tanda kutip berat. Tapi kalau untuk yang IPO besok MBMA seharusnya dia enteng gitu Mhm, karena mayoritas masih dipegang, dikuasai supply-nya sama mereka mhm. gitu. Oke, ini ada yang nanya di kolom komentar, gimana kalau mau belajar sama Koko? Ini saya jelasin. Jadi buat kamu Besti Cuan atau buat Baby Avash, ini namanya Baby underscore Avash, kamu jangan lupa ikutan tentunya bareng Ko Hengki di Remora Trader Batch 5, kelasnya akan mulai 8 Mei 2023. Jadi kalau udah daftar sabar dulu karena kelasnya 8 Mei gitu ya. Jadi kalau kamu udah daftar, apalagi kalau daftarnya via aplikasi Cuan, kamu bisa dapetin cashback cuan coin Rp50.000 untuk 3 orang yang beruntung. Jadi kamu harus buruan daftar karena harga early bird-nya itu Rp2.850.000. Harganya bisa kembali normal kalau early bird-nya atau kuota early bird-nya ini udah terpenuhi. Jadi jangan lupa untuk daftar via aplikasi Cuans. Kamu download dulu kalau belum punya aplikasi Cuans di Google Play Store, di App Store, dan kamu daftar. Di sana juga ada fitur nyontek. Jadi nyonteknya ini hal positif karena melihat portofolio mentor-mentor cuan yang bisa bawa kamu menjadi cuan tentunya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Cuan. Oke, nah Ko Hengki karena waktunya terbatas, terakhir mungkin ya. Buat Besti Cuan, mungkin Ko Hengki punya pesan-pesan nih buat menghadapi market yang agak sideways dan juga cukup sunyi-sunyi ini. Oke.
Oke, oke. Ketika waktunya agresif, kita agresif. Ketika waktunya defensif, kita defensif. Ketika bukan trader, kita trader tuh cari profit gitu. Jadi bukan cari transaksi yang banyak. Kita nggak perlu transaksi banyak, kita butuh transaksi satu yang benar dan hit jackpot. Nah itu yang penting kalau menurut saya gitu. Jadi saya sering lah gitu. Dulu literally kecanduan. Kecanduannya apa? Kecanduan itu kecanduan enter gitu. Kalau nggak enter satu hari itu gatel tangannya. Which is saya bisa compound gitu, compound. Let's say dari 100 juta saya bisa dapat 50 juta dalam waktu ya 1 minggu, 2 minggu gitu. Bisa gamenya gede. Tapi karena kecanduan saya gitu ya kan, saya bisa 1 hari langsung hilang semuanya gitu. Nah jadi know when the right time gitu. Jadi nggak perlu agresif. Waktunya agresif, waktunya enggak, ya nggak apa-apa, lihat-lihat aja. Karena itu bagian dari trading. Trading bukan buying and selling, but is also waiting. Gitu. Oke, ini pesannya sangat menarik. Jadi buat Besti Cuan, kalau makin tertarik untuk ikutan belajar bareng Ko Hengki, kamu jangan lupa untuk ikutan Remora Trader Batch 5. Rp2.850.000 untuk early bird. Kalau early birdnya udah terpenuhi, harganya akan kembali normal. Kelasnya mulai tanggal 8 Mei 2023. Bisa daftar via aplikasi Cuan, tentunya kamu langsung bisa dapetin Cuan Coin Rp50.000 untuk 3 orang yang beruntung. Download aplikasi Cuan sekarang via Google Play Store dan juga Apple Play Store ya. Jadi jangan lupa untuk download, daftar. Di sana ada fitur-fitur menarik, termasuk nyontek. Saya mau nyontek portofolio Ko Hengki gitu ya. Kalau nyonteknya portofolio Ko Hengki pasti cuan, apalagi Moonstock. Thank you banget Ko Hengki untuk waktunya di malam hari ini. Semoga Ko Hengki sehat selalu dan juga cuan selalu. Buat Besti Cuan juga, kamu juga cuan selalu ya. Thank you Ko. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Malam Mas Gibran, selamat malam semuanya. Thank you.